Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini saya ingin mencoba meluruskan kembali tentang mindset masyarakat awam yang masih memahami asuransi itu kurang pas pada tempatnya. Suatu contoh, ketika kami temui beberapa klien, alasan mereka menolak pertama, "Ogaan mas, saya ikut asuransi nanti sama halnya dengan saya menggadaikan jiwa saya. Saya nggak mau saya mati dihargai 1 miliar. Saya nggak mau ketika saya mati saya dihargai 300 juta, 500 juta, 700 juta. Nah, saya juga nggak mau karena saya ikut asuransi nanti saya cepat mati. Nanti saya sakit." Nah, ini yang perlu kita luruskan sebenarnya ya. Karena dalam hal ini cobalah kita berpikir yang benar. Coba kita lihat kenyataan. Bahasanya sebenarnya asuransi ini bukan penyebab kematian. Asuransi ini bukan penyebab sakit. Toh ya buktinya banyak di rumah sakit di luaran sana. Orang yang nggak punya asuransi tapi itu juga sakit, betul. Orang nggak punya asuransi juga meninggal. Nah, terus di mana letak penyebab kematian? Bahwasanya asuransi ini penyebab kematian, bahwasanya asuransi ini penyebab sakit. Apa yang membenarkan statement ini? Nah, ini yang perlu kami luruskan. Bahwasanya sekali lagi, asuransi bukan penyebab kematian. Asuransi bukan penyebab sakit. Ya kan? Cuman asuransi ini adalah sebuah instrumen keuangan yang bisa mengamankan aset yang sudah kita miliki. Ini menjadi tidak porak-poranda ketika si pemilik aset ini terkena risiko. Contohnya, Bapak A sudah bekerja bertahun-tahun, sudah memiliki banyak aset, sudah punya rumah, punya mobil, punya sawah, punya tabungan. Nah, namanya hidup ini juga penuh dengan resiko ya. Secara tidak pernah disangka, Bapak A ini tiba-tiba mengalami stroke. Bapak A ini tiba-tiba terkena serangan jantung dan akhirnya masuk ke harus menjalani pengobatan yang mana ini butuh biaya besar. Kira-kira mungkin nggak aset yang sudah dibangun bertahun-tahun, contohnya sawah awalnya digadaikan untuk biaya pengobatan, mobil juga seperti itu digadaikan untuk biaya pengobatan. Ketika ini kurang, apakah tidak mungkin ini kemudian dijual? Dan ini tidak satu dua, bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Buktinya sudah banyak di luaran sana. Orang yang awalnya antipati terhadap asuransi, buktinya mereka masih bisa stroke, kena juga kan, kena serangan jantung, bisa. Punya asuransi ataupun tidak, ketika Tuhan sudah menghendaki orang ini diberi ujian sakit ataupun secara tiba-tiba meninggal, ia tetap harus dijalani. Nah, asuransi itu bukan sebuah penggadaian nyawa. Asuransi juga sudah bukan penggadaian jiwa, tapi asuransi adalah sebuah perlindungan terhadap apa yang bisa kita hasilkan ketika kita masih sehat, ketika kita masih bisa semangat bekerja. Sekarang kalau boleh saya tanya, kita bekerja setiap hari mengumpulkan penghasilan untuk siapa coba? Kita punya aset miliaran, kita punya aset ratusan juta,
kita punya penghasilan ratusan sampai jutaan. Itu karena apa? Karena kita masih mampu bekerja, karena kita masih sehat. Ketika secara tiba-tiba semua itu stop, kita tidak bisa bekerja lagi. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan pengeluaran kita? Bagaimana dengan pengeluaran keluarga kita? Ini yang menjadi PR. Makanya dalam hal ini yang perlu saya luruskan adalah asuransi ini bukan penyebab kematian. Asuransi ini bukan penyebab sakit kritis. Asuransi adalah instrumen keuangan. Pure instrumen keuangan untuk melindungi aset yang sudah kita miliki, di mana aset itu kita kumpulkan dengan tujuan nanti bisa untuk anak cucu kita. Seperti itu. Nah, baiklah, mungkin itu adalah sesi pertama. Dengan kesimpulannya adalah bahasanya, sekali lagi saya sampaikan bahasanya asuransi adalah instrumen keuangan. Asuransi bukan penyebab kematian. Asuransi bukan penyebab sakit kritis. Tapi asuransi adalah proteksi. Asuransi adalah instrumen keuangan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.